教えてやろう。それは恋。Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini guys ya, kita akan balik lagi di sesi batok. Dan untuk sesi batok kali ini seperti biasa guys, kita akan balik lagi nih buat ngebahas ya episode terbaru dari serial Ultraman Trigger. Nah, untuk Ultraman Trigger sendiri guys ya, ini udah masuk episode ke-10. Dan untuk storynya sendiri bisa dibilang makin kesini sih makin bagus lah ya, itu ya kalau dari saya pribadi gitu ya. Cuma kalau dari teman-teman sih belum tahu itu pendapatnya seperti apa guys ya. Ya kalau dari pribadi sih ngelihatnya udah semakin membaik ya. Dan untuk si Kengo yang biasanya ngomong smile-smile-nya itu udah diilangin ya, dan itu nambah ininya seriesnya jadi lebih baik gitu ya, alias nggak ada bagian yang benar-benar bikin kita itu ngerasa oh seriesnya ini cringe banget gitu ya. Dan ya kita langsung aja ini guys ya masuk ke pembahasan episode hari ini gitu ya. Oke lah, untuk episode kali ini guys ya, ini masih berfokus kepada si Dargon ya. Jadi Dargon di sini itu masih merenung ya soal perasaan dia kepada si Yuna ya, karena dia di sini nggak ngerti ya, dia itu ke Yuna itu punya semacam perasaan yang agak susah diungkapkan ya. Kalau kita sendiri sih udah tahu kalau ini adalah perasaan yang namanya lagi jatuh cinta gitu ya. Tapi untuk Dargon yang seorang Dark Giants gitu ya, apalagi dari peradaban kuno, dia kan nggak pernah ya merasakan sesuatu seperti ini. Jadi dia itu bertanya-tanya. Akhirnya guys ya, di episode kali ini si Dargon itu memberanikan diri gitu guys ya, buat mencari tahu ya soal perasaan dia itu ya. Oke lanjut guys ya. Dan untuk episode kali ini bener-bener bisa dibilang salah satu episode kocak setelah si Haruki yang comeback di episode sebelum-sebelumnya ya. Karena di episode kali ini kita bakal lihat itu si Dargon yang berusaha ngedeketin si Yuna ya. Apalagi di sini kita ngelihat si Ignis itu jadi pakar cinta yang ngajarin si Dargon itu buat PDKT sama si Yuna ya. Jadi bisa kita bilang ini si Ignis jangan-jangan memang punya banyak ya apa tuh namanya pengalaman dalam hal percintaan gitu ya. Oke lanjut. Nah di bagian Akito sama Haruki lagi, maksudnya Kengo guys ya, sorry salah sebut. Nah di sini mereka itu masih menyelidiki soal ini artefak kuno yang kemarin itu sudah ada satu bagian terbuka, dan bagian yang terbuka itu adalah ini guys yang menceritakan soal si Eternity Core-nya. Dan dari informasi yang sudah diterjemahkan oleh Akito ya dari artefak kuno yang kemarin didapatkan oleh ketua Shizuma, di situ dikatakan kalau 30 juta tahun yang lalu ya, itu para kaiju juga muncul ya dan menyerang bumi karena mereka itu tertarik dengan yang namanya Eternity Core. Dan untuk kejadian yang sekarang ya, di masa yang sekarang, hal ini juga kembali terjadi lagi karena keberadaan Eternity Core yang inilah ya sebentar lagi mungkin bakal muncul ya, dengan munculnya si Yuzare yang akan segera bangkit begitu guys ya. Oke, kemudian di sini juga guys ya, setelah si Kengo itu nyentuh ini kan artefak kunonya ya, si Kengo itu jadi kayak dapat semacam penglihatan soal Eternity Core, dan secara nggak langsung si Kengo di sini kayak dapetin semacam kemampuan baru ya. Dan setelah itu Kengo sama Akito kan ditelepon sama Yuna ya, jadi mereka itu pergi nyelamatin Yuna. Dan setelah mereka pergi ya, itu artefak kunonya ini kembali bereaksi lagi ya. Kemungkinan artefak kunonya ini bereaksi kembali karena abis disentuh sama si Kengo ya. Dan nanti untuk bagian atas ini akan terbuka dan menceritakan informasi soal keberadaan dari Dark Giants keempat. Itu bakal kita bahas di bagian belakang guys ya. Oke lanjut guys ya. Untuk episode kali ini saya benar-benar sepanjang episode saya ketawa terus ya ngeliatin si Dargon ya. Nah di sini juga kita bakal belajar sedikit ya soal apa tuh namanya gaya inilah ya, gaya nembak ya atau gaya PDKT ala-ala orang Jepang guys ya. Yang pertama guys ya, di sini kan si Dargon itu udah diajarin ya sama si Ignis kan. Jadi yang pertama dipakai itu namanya adalah Kabedon ya guys ya, dimana untuk style yang ini guys ya, itu adalah mojokin cewek itu ke dekat dinding ya. Itu biasanya bakal bikin cewek itu kayak deg-degan gitu guys ya. Tapi di sini guys ya, karena saking kuatnya tenaganya si Dargon, dia itu bukannya bikin si Yuna itu jadi deg-degan, malah ngerasa wah ini gue mau dihantam ini ya, hampir aja nyawa gue dalam bahaya gitu ya. Nah di sini yang awalnya itu harusnya jadi romantis malah jadi sesuatu yang membahayakan gitu guys ya. Dan ini memang cukup sering dipakai kalau kalian yang sering nonton itu J-drama maupun ini drama Korea juga ada beberapa pastinya
scene ya yang khususnya pakai si style kabedon ini guys ya dalam mendekati cewek yang disukai gitu guys ya. Oke, kemudian yang gaya kedua ini adalah back hug guys ya, atau pelukan dari belakang ya. Cuma di sini si Dargon ini kembali salah lagi guys ya. Ini mah dia bukan back hug ya. Kalau back hug itu kan peluk ceweknya dari belakang ya, biar berasa ceweknya tuh aduh romantis banget gitu ya. Tapi di sini guys ya malah lebih kelihatan Dargon ini lagi ngunci musuhnya gitu ya, ala-ala apa gulat gitu loh. Si Yuna di sini udah hampir kehabisan napas ya. Dan di sini guys ya, jangan salah itu hadiah yang kemarin dikasih sama si Akito ya sebagai hadiah ulang tahunnya si Yuna itu jadi kepake guys ya buat nyetrum si Dargonnya. Dan Yuna kemungkinan di sini dia tuh lagi nggak bawa ini ya apa guts hyper gunnya, jadi di sini dia cuma bawa hadiah dari Akito, jadi disetrum aja si Dargonnya itu guys ya. Oke, lanjut style ketiga. Di sini sih niatnya dia itu cuma kayak ngelus-ngelus kepalanya si Yuna gitu ya. Cuma ya seperti yang saya bilang di awal tadi ya, karena si Dargon di sini itu dia kan seorang kesatria yang punya kekuatan yang istilahnya itu kuat banget guys ya. Jadi dia itu nggak bisa ngendalin kekuatannya ya. Jadi harusnya yang pakai halus sih gitu ya, ngelusnya di sini malah kayak dicengkram gitu ya, mau ngancurin tengkorak dari si Yuna gitu ya. Jadi mungkin sedikit saran untuk si Dargon ya, kalau misalnya kedepannya dia itu benar-benar pengen PDKT sama si Yuna, dia harus belajar ngendalin kekuatannya sih. Kalau enggak itu bakal ngebahayain si Yuna gitu ya. Walaupun tujuannya baik gitu ya, tapi secara tidak sengaja mungkin karena kekuatannya besar itu justru melukai si Yuna begitu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Di sini kan abis itu si Akito sama Kengo itu udah datang guys ya, dan di sini sempat terjadi ya sedikit baku hantam lah ya. Dan ketika Kengo ini itu mau nonjok si Dargon ya, Dargon itu kan nahan pukulannya si Kengo ya. Dan di sini Kengo itu setelah dia dapat kemampuan baru tadi yang dari dia nyentuh ini ya artefak kunonya ya, dia itu jadi pas dia bersentuhan ya dengan para Dark Giants ya, dia itu bisa ngelihat kehidupan dia yang ada di masa lalu. Dan di sini dia ngelihat pertarungan antar si Dargon ngelawan si Trigger Darknya ya, atau versi masa lalu, versi kegelapan dari si Ultraman Trigger gitu ya. Dan selain kemampuan satu ini guys ya, si Kengo itu juga sekarang bisa ngebaca ekspresi dari para Dark Giants ya. Ini sebenarnya kemampuannya ya nggak terlalu berguna ya, tapi lumayan ya bisa dipakai itu buat ngebaca inilah ya ekspresi dari para Dark Giants ke depannya ya. Mungkin buat ngebaca ini ya suasana hati si Kamira juga boleh gitu ya. Oke, kita lanjut guys ya. Di sini kan si Dargon ya, dia itu kan diserang sama Yuna, tapi dia itu nggak mau ngelawan balik. Jadi dia itu ngerasa kesel guys ya. Jadinya dia itu nginjek-nginjek tanah ya, dan karena kelakuannya ini dia itu secara nggak sengaja malah ngebangkitin kaiju yang dari awal itu tertidur. Jadi sekarang malah bangkit gara-gara kelakuan gajenya si Dargon gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Dan satu poin yang pengen saya bahas banget di sini guys ya, karena untuk episode ini itu bener-bener salut banget ya sama hasil kerja dari para tim produksinya untuk serial Ultraman, dimana mereka itu di episode kali ini bener-bener nampilin ya beberapa scene yang bagian miniatur kotanya guys ya. Yang pertama itu pas yang kemunculan kaijunya, nama kaiju nanti teman-teman bisa kasih tahu di bagian komentar ya, karena saya lupa nama kaijunya ya. Kemudian di bagian kedua ketika battle antara si Trigger ya ngelawan kaijunya itu kan, dia itu ngambil shootnya dari ini guys ya, dari dalam miniaturnya itu. Jadi seolah-olah ini ngambil shootnya dari dalam rumah gitu ya. Di sini kalian bisa lihat itu ada miniatur yang TV kecilnya ini guys ya. Ini juga nampilin berita dari pertarungannya si Trigger sama si kaijunya yang lagi berlangsung di luar ya. Apalagi di sini guys ya, yang saya paling ini salut, mereka bikin ini apa tuh namanya alat pembersih inilah ya, alat penyedot debu kecil ini gitu guys ya. Itu bener-bener kayak aslinya guys ya, apalagi yang bagian TV-nya. Jadi bener-bener gila, ini shootnya mantep ya, dan detail kayak gini itu jarang-jarang kita temui guys ya. Dan ini bisa dihadirin dengan baik di seri Ultraman Trigger kali ini tuh bener-bener wah, nama poin plus lah ya. Dan ini benar-benar salut, pakai banget untuk tim produksinya guys ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi guys ya. Jadi setelah mendapat rencana dari Akito ini guys ya, si kaijunya ini kan sempat terlempar ya, dan secara nggak langsung ya di sini itu si Dargon yang pengen ngelindungin si Yuna itu justru nahan si kaijunya, kemudian dilempar, dan otomatis juga
secara tidak langsung ya si Dargon ini yang ngebantu Trigger buat ngalahin Kaiju di episode kali ini. Dan semoga aja untuk kejadian ini tuh dia nggak ketahuan sama si Kamira ya, karena nanti pulang-pulang pasti otomatis bakal dihukum ya sama si Tsundere satu itu ya. Oke lah, mendekati akhir di sini guys ya, si Dargon itu sempat menebak ya kalau Akito ini suka sama si Yuna dan Kilo lagi. Dan kalau kita lihat guys ya dari ekspresi wajah Yuna yang sempat tersenyum mendengar omongannya si Dargon ya, ini bisa kita sedikit simpulkan kalau Yuna sendiri ini udah tahu gitu ya, atau udah sadar soal si Akito yang suka sama dia gitu ya. Cuma ya dia diem-diemin aja. Dan di sini mungkin dalam hatinya Yuna, asik cuy, gua ini diperebutin sama cowok-cowok gitu ya. Lihat ekspresinya benar-benar cakep sih Yuna ya untuk episode kali, benar-benar gimana ya, jujur aja guys ya, untuk apa tuh episode kali itu Yuna itu benar-benar dikasih bagian yang bikin dia tuh menonjolkan kecantikannya dia gitu ya. Buat kalian nonton pasti setuju lah ya. Oke, di bagian ini juga ya, akhirnya si Dargon ini mulai belajar gitu ya soal manusia yang akan menjadi kuat kalau mereka itu ingin melindungi seseorang yang mereka cintai gitu ya. Dan orang-orang itu akan bertumbuh menjadi kuat karena adanya perasaan cinta. Jadi di sini dia itu sudah mulai mengakui gitu ya soal kekuatan manusia. Jadi dia itu nggak akan meremehkan yang namanya manusia lagi. Jadi sisanya ya ini paling tinggal si Hyudra sama Kamira ya, yang nantinya masih punya sisi jahat ya. Kalau Dargon di sini udah makin kelihatan guys ya kalau dia itu bakal ke sisi yang baik ya. Cuma kalau kita lihat lagi ya, setiap kali ini hero mau jadi baik ya, nanti pasti bakal ada aja itu misalnya kena dibunuh lah atau dikenalin biar ngamuk dan nanti bakal dikalahin. Tapi kita doain semoga aja Dargon nggak ngalamin nasib kayak gitu guys ya, karena saya jujur aja saya suka banget sama karakternya si Dargon ini, mulai dari yang dia itu ditampilin di awal konsep sampai sekarang dia masih jadi salah satu karakter favorit saya di Trigger guys ya. Oke, kemudian menuju bagian akhir ya. Ini kan salah satu bagian dari artefak kunonya ini sudah terbuka dan memperlihatkan informasi yang berhubungan dengan Dark Gen keempat, yaitu si Trigger Dark ya. Dan di sini si Kengo itu kemudian teringat ya soal penglihatan dia ketika dia bersentuhan dengan si Dargon. Dan di situ dari kilasan inilah ya, dari bagian kilasan matanya si Dargon itu kelihatan lah wujud dari si Trigger guys ya. Dan untuk Dark Trigger sendiri di sini akan hadir di episode mendatang dan kita akan melihat pertarungan dari Trigger melawan si Dark Triggernya gitu guys ya. Oke, untuk bagian lagi seperti yang tadi saya bilang guys ya, harapan saya sih semoga karakternya si Dargon ini bisa tetap dipertahankan lah ya sampai akhir series, jadi orang baik aja, jangan sampai dibunuh atau gimana gitu guys ya. Oke, sampai di sini dulu guys untuk video pembahasan kali ini. Semoga pembahasannya ini bisa menghibur kalian semua. Dan kalau kalian punya teori menarik ya untuk episode kali ini ataupun episode mendatang, bisa disampaikan di bagian komentar. Kita diskusi bareng aja guys ya. Oke, sampai ketemu lagi guys di video pembahasan selanjutnya. Akhir kata, salam gamers, salam untuk Indonesia. Aduh.